Oke, Sobat Nyata Media. Hari ini kita kedatangan lagi tamu spesial ya. Bintang tamu juga memang benar-benar spesial. Ada Ridho ya. Ridho ini selain anak yang berbakat ya, juga memang ada keistimewaannya Bu ya. Ya. Tapi Ridho ini juga sudah pernah main film ya, juga pernah dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mungkin kebetulan Ridho bersama mama papanya, kita coba ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ya Ridho ya. Ya. Gimana nih Ridho? Ridho gimana? Ya. Habis syutingan tadi masih semangat? Ya. Oh iya. Oke. Oke Bu, Bapak terima kasih sudah hadir ya. Pak Ya. Ridho juga ya. Masih lanjut juga nggak apa-apa ya Ridho ya. Iya. 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 Siapa? Oke. Blackpink. Siapa? Oke. Terima kasih Ibu Bapak sudah hadir. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Ridho nggak apa ya. Iya. Nah Ridho ini kan kebetulan kan kita tahu Ridho ini kalau kesebutannya anak spesial lah ya, anak berkebutuhan khusus, tapi punya prestasi ya. Contohnya tadi kan saya dengar kan ada menang lomba dance ya, terus juga ikutan syuting film. Itu kan menurut saya dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi Ridho yang sekarang kan, itu kayaknya ada sesuatu yang mensupportnya besar gitu. Maksudnya dalam arti nggak segampang itu sebenarnya. Gitu. Tapi kan makanya kita perlu tahu nih ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibu nih, ya. Oke. Pertama, Ridho ini sekarang umur berapa Bu? 13 tahun 6 bulan. 13 tahun 6 bulan ya. Nah, Ridho ini kan kelihatannya aktif ya Pak ya. Kenapa bisa tahu-tahu terjun di dunia, maksudnya pernah jadi ikut syuting gitu ya, jadi ikut main film. Itu awal ceritanya gimana tuh Bu? Bisa kok bisa dapet tawaran seperti itu? Iya. Awalnya kita sama sekali nggak pernah kepikiran bahkan punya mimpi kalau Ridho tuh mau dapat kesempatan untuk bermain film. One day, Ridho itu dia suka dance, jadi ekskul di sekolah dia pilih dance. Nah one day guru ekskulnya itu hubungin saya, singkat cerita ada satu rumah produksi mau membuat film, butuh talent spesifik anak Down syndrome dengan umur sekian dan sebagainya. Nah dilihat tuh kayaknya kriterianya Ridho bisa coba nih. Lalu hubungin saya, nanya, "Mam mau coba nggak?" Setelah dikasih tahu kira-kira sinopsisnya seperti apa, siapa sutradaranya, sebagainya, saya diskus sama ayahnya Ridho. Lalu kita pikir, ya nggak apa-apa, nothing tulus, coba aja gitu. Karena casting gitu ya? Iya, karena buat kita pengen Ridho mencoba apa saja yang mungkin jadi bisa tahu, oh ternyata Ridho juga punya talent di sana, punya talenta di sana, dan Ridho happy, itu yang paling penting. Lalu kami buat janji temu, akhirnya kita ketemu dengan pihak-pihak dari film tersebut, dan singkat cerita klik dan terpilih akhirnya Ridho. Dan proses selanjutnya. Gitu. Banyak itunya waktu itu yang casting banyak atau hanya berapa? Ridho. Oh hanya Ridho. Nah, langsung ya berarti ya? Iya, jadi hanya Ridho. Nah di hari yang sama Ridho ketemu sama Yohan. Oh gitu. Iya, jadi di hari itu Ridho sama Yohan saja. Gitu. Jadi mereka berdua dan langsung klik gitu ya, langsung pas. Dan pada saat itu mereka langsung klik. Oh. Saat itu benar-benar mereka langsung klik berdua. Gitu. Oh gitu. Jadi emang kayak ya memang dipertemukan lah intinya. Iya benar. Jadi awal dari mereka langsung klik. Berarti awalnya memang Ridho ini dance ya Bu ya. Jadi memang di sekolahnya dia dance ya. Makanya dia lincah kali ya. Karena dia di rumah tuh memang dia hobinya itu gitu. Dia setel lagu, lalu dia dance sendiri atau dia ngelihat gitu di YouTube. Bahkan dia lebih sering dia setel lagu tanpa melihat layar, ya udah dia kayak kreasi sendiri gitu. Oke, saya mau bertanya soal ini Bu, soal keseharian Ridho, terutama Bapak itu ya misalkan. Ridho kan udah 13 tahun. Sedangkan kita tahu anak-anak spesial ini kan kadang kesempatan itu dibanding dengan anak normal kan jauh lah gitu ya. Menurut Bapak dan Ibu, untuk kesempatan seperti ini itu bagus, apa memang harus lebih banyak atau
dibutuhkan lagi lebih banyak gitu ya? Apa memang ya karena apa ya istilahnya beruntungan aja gitu? Apa memang kita bisa mengarahkan kita misalnya mengharapkan siapa tahu apa ya diberikan kesempatan lebih banyak untuk anak-anak spesial seperti ini? Iya. Kira-kira seperti apa, Bu? Eee, Kalau saya sih ngelihat sebenarnya kami berdua itu, Iya, untuk Ridho dibikin mengalir gitu aja ngalir sih. aja ya? Jadi kita benar-benar bukan yang mengarahkan Ridho ke dance ya, Ridho ke Hmm, seni ya, Ridho ke, art ya, enggak. Justru kita ngebuka, Ridho coba ini, coba itu dan sebagainya. Dari awal sebelum Ridho hmm, dance itu kita udah coba yang lain. hmm, Coba di olahraga mhm, gitu. Oh kayaknya mhm. dia kok nggak minat, coba ini, coba itu Iya yang iya iya. berhubungan dengan olahraga. Lalu coba yang di luar olahraga misalnya berhubungan dengan art. Hmm. Oh kayaknya dia biasa-biasa aja. Lalu coba lagi yang berhubungan dengan, gimnastik gitu Iya ya, iya. karena saya masukin dia ke, boleh nyebut nama Rockstar, Oh saya iya masukkan iya. di situ kan banyak, Oh iya. apa namanya, kegiatan-kegiatan yang mungkin Ridho bisa coba. Iya iya. Dan Ridho sampai di satu titik dia hanya mengarah maunya dance gitu, Ah, berarti memang gitu. minatnya ke situ ya bakatnya? Iya, lalu Mhm. pas kemarin ditawarkan untuk film, itu treatment kita juga sama, Mmm, ya nggak apa-apa dicoba aja. iya iya iya. Kalau misalnya memang ternyata Ridho suka, oh misalnya one day mendapatkan tawaran lagi dan kira-kira kita melihat Mhm. Ridho, secara waktu dan sebagainya bisa, nggak apa-apa Oh, gitu. berarti memang dari awal emang udah memang bakat tuh memang lihat kesukaannya Ridho ya? Karena kan kalau dari Mhm, anak kalau saya baca ya, saya mhm, lihat itu kan kalau anak Down syndrome, anak kebutuhan khusus tuh banyak kan, ada yang jadi gimnastik ya, ada mhm, sport, bisa jadi yang mhm, apa namanya, paralimpik ya, teman-teman ya? mhm, mhm, Paralimpik pernah kan? mhm. Maksudnya ada Iya, yang ikut seperti itu. iya, iya, iya. Tapi ini spesifik ke dance ya, Bu, ya? Iya, Oke, terus kan Ridho ini udah 13 tahun, Bu. mhm, Selama 13 tahun itu kan kita tahu sendiri mhm, kalau Down syndrome dan, kebutuhan khusus itu kan pasti ada sekolah khusus, mhm, terapi. mhm, mhm. Itu, apa namanya, dari keluarga sendiri, itu Mhm, seperti apa sih, Bu, pendidikannya Ridho ini? Dari mulai dari secara garis besar ya, oke, dari kecil itu seperti apa sih, Bu? oke. Eee, Ridho itu dia dari umur 1 bulan, Hmm. itu dia udah terapi. Oh, terapi Karena ya? kita Iya iya. ngikutin, apa namanya, saran dari dokter. Jadi dari usia Hmm. 1 bulan udah terapi, sampai sekarang pun dia masih Hmm. terapi, gitu. Hmm. Lalu untuk sekolah, wah itu sekolah benar-benar, seru ya. Iya iya. Saya lebih suka menggunakan kata positif gitu, seru dalam arti susah Iya. cari sekolah. Iya iya iya. Karena cari sekolah untuk anak Down syndrome itu somehow saya melihat, masih lebih sulit dibandingkan keunikan, anak-anak Anak berkebutuhan khusus yang lain ya, yang gitu ya? lain Mhm. gitu ya, karena memang kan dia punya Mhm. kendala di intelektual. Betul betul. Jadi, nyari sekolah tuh, buat dia sulit, saya sempat nyari ke 7 sekolah, Mmm, sampai akhirnya ada sekolah yang bisa mau menerima, Ridho gitu. Jadi mhm. kita memang mengikuti arahan dari Terus psikolog psikolog gitu. tempat terapinya gitu ya? Iya, dan itu kan berkala Mmm, bahwa, kalau memang memungkinkan Ridho jangan dimasukkan ke sekolah kayak SLB. Karena mmm, melihat dari, mmm, perkembangannya dia dan, mhm mhm. hasil-hasil dari evaluasi, coba cari sekolah khusus yang kalau bisa sekolah-sekolah inklusi Oh, gitu. inklusi. Oh, yang maksudnya Iya, campur dengan anak normal ya? iya gitu. Nah, Mhm. sekolah inklusi sendiri itu kan, banyak ya Iya tipe-tipenya ya, iya, heeh. jenis-jenis, inklusinya seperti apa. Mhm Sampai di satu titik ya, buat kami berdua sih berpikirnya ini kemudahan dari Tuhan yang mhm dikasih ke kami gitu. Akhirnya sampai menemukan satu, TK yang bisa mhm, menerima dia dengan tangan mmm, terbuka gitu, dengan, sangat baik, iya iya, Ridho di sana. Lalu sekarang pun mendapatkan sekolah untuk dia di SD yang memang bisa mhm. mengarahkan tumbuh kembangnya dia Oh, gitu sih. berarti, sekolah yang sampai SD itu, diinklusi berarti ya? Inklusi. Jadi Iya. sekolah itu sebetulnya dia, sekolah anak reguler, Iya tapi dia reguler, tapi punya dia satu divisi betul betul. khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Ya karena kalau inklusi itu kan sepengetahuan saya dia apa namanya, memang diwajibkan sebenarnya sama pemerintah untuk Mhm, menerima,
terutama program-program yang beberapa tahun ini ya menerima untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Cuma kan nggak semua sekolah inklusi itu ya ada yang menerima autis, ada yang menerima tuna lainnya gitu ya, terus Down syndrome juga gitu. Jadi memang pilih-pilih ya. Tapi kebetulan menemukan Bu ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Iya. Nah, ketika dalam momen-momen sekolah itu Pak, yang paling apa ya, yang paling momen mengharukan atau paling ini deh, paling momen yang paling diingat tuh pada sekolah, pada saat Ridho sekolah tuh apa Bu kira-kira? Sebetulnya sampai sekarang kita ngalamin ya. Iya, Sampai sekarang masih ya? tuh masih Iya, masih. ngalamin. Mood soalnya mood Pak ya. Setiap pagi. Setiap pagi ya. Iya, itu Ngajak udah sekolahnya juga berarti ya, banguninnya Iya, gitu ya. banguninnya, Iya. ngajak supaya dia mau ke sekolah, itu tiap hari. bener-bener Perjuangan. Perjuangan. harus kita nikmatin sih. Paling nikmatin ya, akhirnya betul, gitu. betul. Dan betul. sampai akhirnya kayak ngedapetin pola Hmm. sampai sekecil misalnya yang ngebujuk dari bangun tidur harus ayahnya. Oh gitu Nanti ya. kalau udah mulai dia gimana itu saya. Nanti kalau udah mau ini ada Mbak di rumah. Gitu. Jadi udah sampai seperti itu. Dan tetap ada sih ya anak normal aja juga ada ya. Iya betul. Anak normal aja malas sekolah Bu. Kalau lagi moodnya ini iya, maksudnya kan. gitu. Iya. Ada sih apa namanya hal-hal kayak gitu. Iya. Dan memang jadinya maju mundur lah. Iya, Tarik iya. ulur. Tarik ulur lah ya. Iya. Kalau misalnya Ridho kalau sekolah seneng nggak sekolah sebenarnya? Pacar. Wah, seneng lah ya. Iya. Banyak temen ya. Happy sekolah? Happy ya, happy. Iya. Kadang-kadang kan anak ini kan maksudnya seperti Ridho gitu ya kan butuh apa support system ya. Iya. Nah kalau dari Bapak sendiri sama Ibu sendiri support systemnya seperti apa Bu? Apa memang waktunya maksudnya bergantian atau gimana? Ridho ada adik atau kakak? Saudara? Kakak Dua. ada ya? Oh iya. Apakah support system juga termasuk semuanya dari kakak juga dari? Sebetulnya Ridho punya 2 kakak, dua-duanya laki-laki. Buat kami dari awal punya Ridho itu kita waktu itu sampai konseling ke psikolog gimana caranya untuk supaya kakaknya paham bahwa adiknya spesial, terus bagaimana tumbuh kembang mereka bertiga tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau mengenai support system, ya yang paling inti sih kita di rumah ya, iya, betul, gitu. betul. Dan ya berjalannya waktu dengan Ridho 13 tahun, udah dapet pola gitu. Untuk lagi kayak seperti ini, pendekatannya sama ayah. Gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kayak gini-gini, ya berarti sama ibu. Gitu. Oh gitu ya. Kalau ayah kan mungkin kan ayah bekerja, Iya, betul. jadi quality time-nya begitu ayah udah di rumah gitu. Atau pas lagi weekend, atau libur itu ya. lebih banyak gitu sama ayah. Ridho kalau misal lagi weekend gitu main kemana? Tuh ditanya. Main sama Yohan jangan-jangan main terus. apa main ke mall? Apa sukanya? Apa main ke tempat bermain? Playground. Ya. Ke taman ya Ridho ya? Playground ya. Iya. Oke, apa Bu hal spesial yang membuat apa ya seorang Ridho ini apa ya mengubah kehidupan keluarga gitu tapi dalam hal positif gitu ya. Apa Bu yang ininya Bu? Apa hal-hal spesial gitu yang dari Ridho ini? Yang paling dirasa sampai sekarang dan saya rasa semua orang tua berkebutuhan khusus mungkin akan mengalami hal yang sama ya Pak ya. Iya. Pastinya sabar sih. Sabar ya. Itu belajar lebih banyak sabar ya. Sama bersyukur sih. Bersyukur ya. Jadi kalau mungkin tumbuh kembang anak normal tuh kita kan memang ya mengikuti ya. Tapi kalau buat anak-anak buat Ridho gitu, kita sekecil apapun perkembangan dia tuh kita yang happy banget gitu. Jadi kayaknya bersyukur dengan sekecil apapun hal positif yang Ridho lakukan gitu. Entah itu tumbuh kembangnya atau apa gitu. Berarti memang harus belajar lebih sabar. Iya. Karena kan kesabarannya itu 2 kali lipat, 3 kali, 5 kali lipat, Mas, 10 kali lipat malah. Ya dari mulai ini ya Bu ya, makan, bangun tidur, semua, makan, ajar sekolah gitu ya. Iya. Memang apa namanya harus ekstra. Iya.
Oke, terus untuk Bapak juga Pak, harapannya untuk Ridho ke depan itu sebenarnya apa sih Pak? Maksudnya apa harapan yang ya nggak yang sesimpel apa sih harapan orang tua itu untuk buat Ridho ini? Mungkin pertanyaan ini juga selalu jadi apa ya, pikiran yang selalu saya tanamin ke diri sendiri. Iya, gitu. iya. Sejak dari awal. Ridho harus bisa minimal mandiri di dalam rumahnya. Iya. Itu. Jadi memang kalau dari pengalaman atau dari cerita banyak orang, kalau keluar rumah Harus temenin gitu ya. memang harus ditemenin. Tapi kalau di dalam rumah itu kita harus bikin dia mandiri untuk hal-hal yang sangat sangat basic. Yang penting itu sih. Minimal dia mandiri sendiri inilah ya, mandiri ya dalam hal-hal basic misalnya ke toilet mungkin ya seperti itu ya. Toilet, makan, berpakaian. Iya. Ya berarti kan memang kan kalau ditemenin itu kan sebenarnya tergantung kesiapan anak ya Bu ya. Iya. Tapi memang kalau saya dengar gitu ya, maksudnya saya juga pernah mendapat memang kalau dalam umur tertentu selama dia belum mandiri memang nggak boleh temenin karena kan mungkin dia bisa ketika dia keluar takut pulangnya nggak bisa. Itu yang kadang-kadang membuat ini harus dibilangnya harus temenin. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan ya banyak ya maksudnya yang tempat-tempat yang memberikan fasilitas untuk terutama yang Down syndrome gitu ya. Ada yang mencoba supaya dia mandiri, ada yang mencoba bekerja walaupun tetap diawasi seperti itu ya. Itu kalau menurut Ibu seperti itu bagus nggak Bu? Sangat bagus. Sangat bagus ya, Iya. memberi kesempatan ya Bu ya. Happy sih karena kalau di luar Indonesia saya ngelihat kesempatan Besar, untuk anak-anak Down syndrome untuk mereka bisa hidup normal seperti orang normal lainnya itu sudah besar ya kesempatannya. Dan begitu di Indonesia pelan-pelan ada gitu institusi atau lembaga yang memang kasih kesempatan anak-anak Down syndrome entah itu bekerja atau melakukan sesuatu. Itu happy sih gitu. Iya. Ya memang tapi untungnya kalau di Indonesia ini kan edukasi tentang beberapa belas tahun belakangan nih, maksudnya beberapa tahun belakangan ini kan memang udah mulai bagus ya Bu ya. Kalau dulu kan orang tertutup gitu soal tentang anak Down syndrome, tentang kebutuhan khusus. Kalau sekarang kan mungkin bukan yang penderita, bukan yang memiliki keluarga yang seperti itu, tapi orang-orang juga sudah mulai teredukasi gitu Bu ya. Iya. Gitu ya. Mungkin salah satu kita juga jadi pede karena lingkungan sekitar juga namanya ini kalau orang Islam kan ya qadarullah gitu ya. Oke. Ridho sama papa sayang nggak Ridho? Sayang. Sayang ya. Semoga aja Ridho makin sukses ya Ridho ya. Semoga aja makin lancar mama papanya juga. Semoga mama papanya juga diberikan kesabaran juga untuk memberikan pendidikan ya. Karena kan ya kalau untuk anak kebutuhan khusus kan memang pendidikan tuh nggak bakal pernah bisa berhenti dia sampai kapanpun gitu ya Bu ya katanya Bu ya. Benar nggak Pak? Coba Ridho bisa ungkapin rasa sayang ke mama papa? Bisa? Peluk? Cium? Penyayang ya Ridho ya. Sayang. Harapan Ibu nih Bu ya, kalau untuk ini kan, ini sebenarnya ke pemerintah juga, maksudnya kan apa kira-kira yang saran pemerintah supaya fasilitas untuk kebutuhan untuk anak kebutuhan khusus itu terutama di tempat-tempat umum itu harapannya seperti apa Bu? Kan kadang contohnya misalnya di mal-mal kan udah ada tempat parkiran khusus gitu, wajib gitu ya. Kalau di luar negeri juga ada yang lift khusus gitu. Kira-kira seperti apa Bu? Misalnya yang dibutuhkan gitu Bu untuk mungkin sebetulnya sosialisasi mengenai anak berkebutuhan kan berkebutuhan khusus banyak ya betul, gitu. Betul. Selama ini yang saya tahu ini mereka-mereka yang melakukan edukasi adalah mereka-mereka di komunitas berkebutuhan itu sendiri. Autis buat sosialisasi dan sebagainya.
sebetulnya akan lebih baik kalau itu juga disupport sama pemerintah sih, Betul, gitu. betul. Karena mungkin di kota-kota besar udah lebih banyak teredukasi ya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus itu apa aja, mereka seperti apa dan sebagainya. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah yang mungkin lebih dalam gitu, mungkin itu belum tersosialisasi dengan baik. Dan sampai dengan sekarang pun kalau untuk Down syndrome itu orang masih banyak yang kadang suka agak tipis membedakan antara anak Down syndrome dengan anak keterbelakangan mental ya. Itu kan memang sama-sama ada kendala di intelektual. Betul. Tapi sebetulnya kalau dari sisi kedokteran dan sebagainya itu ada perbedaan ya antara mereka gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu yang sebetulnya memang perlu diedukasi sehingga saya melihat dari Rido mungkin kemampuan berbicaranya sangat minim saat ini ya, tapi dia memahami apa yang kita bicara dan dia memahami respon yang orang berikan ke Rido. Nah makanya kalau saya lihat kalau semakin luas edukasi mengenai anak berkebutuhan khusus, khususnya kalau Rido Down syndrome, orang-orang juga mungkin jadi semakin welcome gitu. Jadi mereka tahu oh bagaimana merespon, bagaimana berinteraksi. Oh ini tidak menakutkan kok, ini tidak membahayakan kok. Seperti itu. Iya. Ya benar, berarti emang edukasi yang dibutuhkan Bu ya. Jadi kayak campaign lah ya untuk lebih spesifik gitu ya. Karena kan memang memang kalau stigma itu banyak sih ya. Dia orang pikirnya itu terbelakang mental sama dengan Down syndrome, padahal kan Down syndrome itu sebenarnya delay aja. Delaynya tuh dalam arti ketika di umur 13 sebenarnya itu umurnya masih 6 tahun penerimaan, tapi bukan berarti bedalah dengan gangguan jiwa gitu ya. Ini seperti itu ya. Oke. Terima kasih Ibu, Bapak, Rido juga sudah hadir di sini. Ya, semoga nggak kapok ya Rido ya. Ya, semoga Rido juga punya kesempatan lain, syuting lain ya. Siapa tahu ada tawaran lagi ya, Rido ya. Atau dance-nya mungkin nanti ikut lomba-lomba lagi, Rido ya. Amin. Lagunya ganti, jangan Blackpink mulu, Rido. Iya. Semoga makin juga diberi kesehatan juga buat mama papanya juga ya. Semoga Ridonya juga makin sehat, makin sukses ya Rido. Oke, Sobat Nyata Media, semoga kita nanti ketemu lagi kesempatan yang lain dengan topik-topik yang lain yang bisa memberikan edukasi, ya, memberikan entertain juga untuk hal-hal yang unik lainnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode lain. Jangan lupa subscribe dan nonton selalu YouTube Nyata Media. Ya Rido ya. Oke, terima kasih. Tos dulu. Kayak kita tadi tos gimana? Iya. Terima kasih banyak. Karena ini nyata.